apa ya? Ini tempat aku gede gitu. Orang nggak akan pernah tahu aku dulu sebelum aku ada di Jikustik. Jadi aku pikir aku harus ikut jaga, tetap jaga. Iya sih. Aku nggak bisa apa namanya sakit hati dengan Jikustiknya, meskipun aku punya sakit hati dengan yang lain gitu. Tapi aku nggak punya apa ya. Setiap aku lihat nama Jikustik dan itu bukan aku dan Pongki atau anak-anak yang lain, aku cuma ngerasa bukan kalian itu gitu. Iya. Bukan kalian itu. Meskipun mungkin sombong banget lu, Cah. Enggak, emang bukan kalian gitu. Mau siapa? Even sorry ya, misalnya Onco, Ari Lasso gitu. Ya bukan mereka gitu loh. Jadi Jikustik itu ya Pongki, aku, Dadi, Carlo, Adit. Iya. Ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Oke, bersama sahabat saya di sini adalah Ica, Mamen. Apa kabar? Baik, lu yang apa kabar? Alhamdulillah baik. Ica ini dulunya Jikustik, cuman kita mau tahu nih sekarang masih Jikustik kah? Apakah sudah enggak akustik doang? Apa Ji doang? Ji, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kok jadi Ji? Ca, Iya. lu nama lu, gue liatnya ada Aji, makanya tadi gue ngomongin Ji. Namanya sebenarnya apa? Ica apa Aji? Tergantung. Biasanya kalau di sekolah dulu dipanggilnya Aji. Oh benar. Ya. Berarti gue manggil Ji itu benar. Lu sebenarnya betul. Dari waktu di sekolahan itu sampai kuliah tuh Aji. Awal kuliah. Nah, ketika waktu Jikustik mau rilis tuh ditanya tuh sama Warner, lu mau pakai Aji, mau pakai Ica gitu. Wah, kalau gue ditanya boleh Ica nggak? Karena memang waktu itu panggilan kecil tuh Ica dari Mirza itu. Dari namanya siapa? Haji Muhammad Mirza Ferdinand Hakim. Tapi saya lebih sering singkat menjadi Haji Mirza Hakim aja gitu. Jadi dari ada Mirza ada Ferdinya juga, Ferdinand. Okay. Dari Mirza itu dari kecil dipanggil Ica, akhirnya Ica aja deh gitu. Oh, lu Ica aja gitu. Ica aja. Jadi Ajinya enggak inilah. Sebenarnya Aji itu kan karena saya kan asli Kuta ya. Oh iya. Aku tuh orang Kuta. Aji. Jadi makanya yang masih ada kekerabatan dengan ini namanya Aji. Oke. Gitu. Nah terus sekarang malah diganti lagi nama Ica Jikustik waktu itu kan? Nah gara-gara itu sebenarnya dilema sih Fer. Jadi gini, ketika memutuskan untuk bernama Ica gitu, orang-orang tuh banyak yang bilang Ica ini cuma nama populer aja ya, padahal itu nama panggilan kecil kan. Iya. Cuman dampaknya agak susah nih sekarang ketika cuman Ica gitu. Orang selalu kalau di panggung karena udah waktu itu sempat nggak di Jikustik, jadi kalau manggil Ica Jikustik kan tetap ada itunya gitu. Jadi kan bingung jadi. Kalau misalnya kayak Pongki, dulu sempat Pongki Jikustik, tapi dia ada baratanya kan, jadi Pongki Barata gitu. Masih bisa ya? Masih bisa. Kalau Ica disambungin sama Ica Hakim, Ica Ferdinand atau Ica Mirza, kayaknya nggak pas gitu. Ica Jikustik. Ica Jikustik gitu. Akhirnya diganti. Kayak gue sudah jadi Ferdi Elemen. Ferdi Elemen. Kan Ferdi Tahir. Jadi kita diganti oleh band sebenarnya namanya ya. Ya begitulah. Gitu. Nah gini Cak. Ya. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol, ada kesebut nama Jikustik. Cuman gue belum bisa ke tempatnya Pongki juga, karena Pongki kan ada di Bali ya? Di Bali ya. Nanti mungkin gue kalau ke Bali gue ke Pongki juga. Tapi ini lagi di Bandung dia nih. Sekarang lagi di Bandung? Iya lagi di Bandung. Mudah-mudahan pas lagi di Jakarta ntar bisa. Iya. Dan gue nggak tahu bahwa lu ada di Samarinda. Pindah Samarinda, terus sekarang pindah ke tempat asal mula dulu, di Tenggarong malah. Oh Tenggarong? Iya. Nah gue nggak tahu, gue tahunya lu Jogja. Ya, gue pikir Jogja. Karena kan betul, kan? band dari Jogja kan. Gitu. Nah jadi gue kemarin gue coba DM, tahunya Ica pas, gue petang 4 gue ke Jakarta, gitu kan, betul. Jakarta ya udah pas kalian datang. Nah ada yang nyempet ngomong Jikustik gitu kan, cuman kalau gue memang bukan band gue perorangan. Iya. Sebenarnya gimana sih Cak? Jikustik itu terbentuk dari mana? Lu orang Tenggarong,
Tapi kok orang ini Jogja semua, apa lu kuliah di Jogja? Nah awalnya gimana sih? Lu tuh musisi dari kecil, Ya. apa anak musisi? Apakah anak pengusaha tambang? Gua kan nggak tahu. Iya. Sebenarnya siapa sih Ica itu? Dulu Bapak pernah orang tua tuh pernah sebagai penyanyi lah dulu. Untuk membiayai masa kuliahnya di UI dulu, Bapak tuh sempat jadi penyanyi di Hotel Indonesia. Dia juga sempat jadi penyiar TVRI pusat di sini dulu. Terus juga sempat mau diajak ke radio Australia waktu itu. Pokoknya ada basic-basic di entertainnya gitu. Terus ibu juga penyanyi gitu. Artinya suka nyanyi. Nah, kakak juga nyanyi, tante juga nyanyi, dan kakek juga dulu waktu di keraton di Kesultanan Kutai Kartanegara, beliau itu sebagai pemain biola, kalau nggak pemain gitar keroncong di sana. Jadi keluarga emang darah seninya ada. Iya, gitu. Jadi ya terus waktu kecil kuping tuh sering didengarkan dengan Nat King Cole, Andy Williams, Frank Sinatra. Kan Bapak suka itu tuh. Matt Monroe. Nah, terus kalau ibu tuh dia suka Ermi Kulit. Oh iya. Mercy Sigers gitu, Teti Kadif. Ya gitu-gitu. Jadi Om juga suka Om juga bareng kita juga, dia suka puter-puter lagu-lagu The Beatles, Queen. Kalau Indonesia Kus Plus gitu-gitu ya. Kus Plus. Saya ngefans banget tuh dengan Kus Plus gitu. Nah, akhirnya kebentuk dan suka lah. Awalnya malah suka power metal dulu. Serius lu? Serius. Awalnya suka power metal, slang tuh suka gitu. Begitu ada slang mikir Ica metal ya. Kan dulu Kalimantan itu Surabaya sekali. Band-band Surabaya. Jadi kalau sudah begitu udah. Itu pokoknya tinggi, oke. Tinggi dan degedeg drumnya begitu. Kita udah sudah gitu, pokoknya gitu. Cuman deg ceng, jadi kayak koplo ya. Kalau itu terakhirnya diganti deg. Hey. Sekarang ada tambahan jadi koplo ya gitu. Terus ngeband lah awal-awal di SMA gitu kan. Nah, tadinya pengen main gitar atau main drum, sampai beli drum di rumah gitu. Cuman sekolah waktu itu di SMA 5 Samarinda waktu itu, sekolah bilang hanya boleh satu band yang mewakili sekolah untuk festival Sekaltim Kalsel waktu itu, SLTA, Sekaltim Kalsel. Hanya satu band yang mewakili. Nah, kebetulan di sekolah itu ada satu band yang sudah pernah menang. Cuman pemain bassnya sudah nggak ada karena udah lulus. Lu jadi masuk? Jadi kalau memang mau ikutan harus main bass. Oh, padahal bukan pemain bass loh? Bukan, tadinya emang nggak bisa main. Jadi pengen main drum. Aduh, menurutku dulu ya, kalau main bass itu kayaknya terhina banget. Kenapa? Karena memang kayaknya pelampiasan antara nggak bisa main gitar terus main ini gitu, main bass gitu. Karena senarnya lebih dikit kan waktu itu 4 kan gitu. Ya udahlah daripada nggak ikut akhirnya. Nah dari situ. Oh, lu bisa? Ya karena memang bisa main ini kan. Oh, bisa main gitu. Jadi tahulah bass. Rootnya gitu. tahu. Oke, terus? Rambut masih Aaron Kwok dulu kan. Oh. Terus Jangan dulu banget. Aaron Kwok main. Nah, terus abis itu ini sempat kelas 1 akhirnya pindah ke SMA 4 Jogja. Nah, di sana juga kelas 2 pindah. Naik kelas 2. Iya, karena kakak waktu itu keterima di ISI Jogja, dan dia cewek kan. Oke. Nah, tugas kami yang cowok-cowok nih, pindah kalian ke Jogja, jagain kakakmu yang cewek gitu. Oke. Itu temenin kakak yang cewek. Jadi akhirnya, SMA pindah lah? Pindah ke Jogja. Pindah keterima di SMA 4 Jogja. Nah, waktu itu ada band namanya Patrok. Jadi kan Jogja itu disebut SMA 4 kan jadi dibilang 4B gitu kan. 4 tapi rock. Jadi Patrok tuh jadi dari SMA 4 genrenya rock gitu. Okay. Cuman anehnya saya nggak keterima jadi pemain bass. Justru yang merekomendasikan kawan-kawan ini Ica tuh nyanyi loh gitu. Jadi di Patrok jadi penyanyi.
Jadi sebenarnya lu terombang-ambing ya. Terombang-ambing. Makanya nanggung semua skillnya. Gak ada ini. Jadi akhirnya jadi vokalis di Patrok, terus ikut festival lah di ini. Terus bawainnya juga waktu itu percayalah oh kasih. Itu lagu sama tuh? Kalau nggak salah Wizkid. Iya Wizkid. Gitu terus di lirik kemudian singkat cerita Patrok main dilihat oleh Dizzy. Dizzy itu ada band lumayan terkenal di Jogja gitu. Dilihat oleh Dizzy, saya ditawarin jadi vokalis. Pindah lah. Itu kan band sekolah. Yeah. Kalau di sini memang arahnya ke rekaman. Oke. Ada Jikustik yang main keyboardnya. Oke. Eros yang main gitar. Oh iya. Ya. Jadi akhirnya satu band dengan Eros dengan apa namanya dengan Dizzy dengan Adit di Dizzy ini. Singkat cerita lagi waktu itu Sila itu belum namanya Sila on Seven, masih Sila Gang. Sila Gang namanya. Masih Sila Gang dulu. Sila Gang ya. Adam datang ke rumah, "Mbok tolong aku tuh." "Kenapa?" "Aku yang mau ke Bali gitu." Nah, terus waktu itu tur sekolah namanya? Ya, pokoknya itulah tur kayak kerja gitulah sekolah. Gantiin aku dulu, terus Eros segala macam. "Ya, tolong, Ya akhirnya main bass. Untuk Sila Gang. Untuk Sila Gang. Bawain take over gitu. Sama Govinda Jaya gitu. Main bass itu waktu itu. Jikustik lihat. Oh, Jikustik udah ada? Jikustik udah ada. Jikustik lihat pada saat soundcheck. Oke. Nah, kalau soundcheck itu kan ajang-ajangnya kita pamerkan. Waktu itu sudah agak bisa lumayan ngebas kan. Jadi cetek gitu. Jadi Jikustik, bisa ini. Terus ngikut backing pula di situ. Wah, main ini gitu. Jikustik, wah ini boleh nih gitu. Namanya udah Jikustik. Gecaustik. Ya, jadi udah Pongki dan lain-lain. Udah, tapi ada tambahan yang lain, ada main gitar akustik, ada yang lain lah gitu. Nah, udah ngelihat begitu. Nah, terus singkat cerita lagi di satu momen yang lain ada waktu itu namanya Pusar Bumi, band Jogja juga ngajak, "Mbok ikut main bass di kita juga." Ya udah, bantuin lagunya kalau nggak salah Where Are You Now, Are You Sing Me Tonight, Roxus kalau nggak salah gitu. Main Jikustik pula nonton di situ. Wah, ini nggak cuma main bass, ini sambil nyanyi nih gitu. Ya udah ini aja gitu. Nah, singkat cerita lagi Eros ngomong lah ke Dizzy dengan manajemen di manajemen itu, "Aku kayaknya mau serius di Sila, mau ngajuin demo," dia bilang. Kalau nggak salah sempat waktu itu ke Sony. Ada apa? Nggak diterima kan? Nah, waktu itu lupa, tapi agak ada gelagat kemungkinan besar diterima gitu. Okay. Jadi makanya dia memutuskan keluar. Jadi kita akhirnya kacau, ini gimana? Sementara aku udah bikin lagu banyak tuh, Fer. Untuk Dizzy. Lagu ini diapain? Nah, kebetulan kenal lah dengan salah satu pemain di Jikustik, ya Dadi lah kan, telepon. "Di, aku punya lagu banyak nih, buat Jikustik aja cocoknya nih," gitu. Akhirnya datanglah ke tempatnya Jikustik, base campnya Jikustik, ngasih lagu, satu pun nggak ada yang didengar. Kok dikasih lagunya gini loh? Sebentar, keluar. Loh, tiba-tiba satu-satu orang Jikustik masuk. Ada Pongki, waktu itu ada Ode Patikawa, ada siapa gitu-gitu. Loh, kok tiba-tiba ini apa mau dengerin semua kan gitu. Tapi akhirnya ngomong serius. Gitu. Sebenarnya kita sudah memperhatikan kamu lama gituin. Cuman kamu nggak perhatiin aku. Gitu ya. Terus kita lagi cari pemain bass yang bisa nyanyi gitu. Nah, akhirnya singkat cerita di Pinang. Di Pinang lah. Tapi waktu itu kayaknya nggak pakai Bismillah mungkin. Jadi Pasya Ungu. Gitu. Akhirnya masuklah karena memang waktu itu sudah nggak punya band kan. Lu kan udah DC udah nggak ada. Iya. Eros cabut. Terus akhirnya nawarin lagu nggak keterima, nggak didengerin, malah orangnya ditarik ke Jikustik. Lu langsung mau pada saat itu? Mau waktu itu karena pemain bass yang lama memutuskan untuk yaudah aku mundur jadi road manager gitu. Yang sekarang jadi manajernya Pongki malahan. Oke. Itu. Dan pernah satu masa ini lain cerita lagi. Pernah satu masa di Jogja itu
aku sebagai pemain gitar band jazz gitu. Wih. Iya, jazz-jazzan lah ya. Memilihnya pun gara-gara pemain bassnya marking sekali mainnya. Jadi kan aduh minder gitu kan. Akhirnya aku memilih jadi pemain gitarnya aja. Terus ada band namanya Kaktus di Jogja, bertiga aja. Karena Kaktus kan bertiga tuh. Iya, iya. Bertiga aja dan aku pemain bassnya. Band punk. Dan di Dizzy waktu itu aku sebagai vokalis. Jadi lu macam-macam ya? Iya waktu itu Kadang-kadang begitu. kalau malam jangan-jangan lu ini kupu-kupu malam juga nggak? Kalau malam Ica itu. Ica itu. Gila loh. Kalau Jadi vokalis di band ini, jadi ini di sini, gila juga. Iya, jadi waktu itu begitu keadaannya begitu gitu. Dan akhirnya makanya dulu sempat beli gitar, terus beli bass dan dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Cuman itu tadi karena memang nggak ada yang spesial, jadi ya begitulah. Nah di Jikusik akhirnya dipatenkan lah sebagai pemain bass. Main bass dah. Main bass aja Ca gitu. Cuman itu pun karena basicnya sebenarnya kan suka rock. Kok kayaknya susah banget di Jikusik. Berapa kali latihan sampai akhirnya sempat nyerah waktu itu. Kita sempat ditawarin. Yang suka rock siapa? Aku waktu itu. Lagu Jikusik nggak rock? Nggak rock. Kan dulu sebenarnya. Udah pop dari dulu. Sebenarnya pop jazz waktu itu. Kayak bila denjeng cek jeng gitu. Jadi lebih ke jazz gitu. Lebih ke jazzy ya. Lebih kayak gitu. Dan kok begini ya mainnya nggak enak. Kamu harus kawin sama ini gitu. Sama si Carlo kan main drumnya. Harus kawin. Aduh kok susah banget ya. Sempat jangan aku deh. Udah kamu aja gitu. Akhirnya singkat cerita kita main di kafe. Karena mau ngumpulin uang buat bikin demo. Oh waktu itu belum rekaman ya? Belum. Cuman yang uniknya gini Fer. Ini aku baru ungkap ke anak-anak Jikusik beberapa tahun setelah kita akhirnya rekaman. Waktu pertama kali Jikusik main, dalam hati cuma ngeliat begini. Ini band bagus. Cuma mereka ini nggak akan rekaman kalau nggak ada aku di dalamnya. Oh pernah lu ngomong? Pernah gitu? ngomong, tapi di dalam hati. Aku nggak pernah ngomongin langsung belak-belakan. Ntar kan kayak orang sombong. Tapi kayaknya hati tuh gitu. Kayaknya mereka akan rekaman kalau ada aku. Dan aku nggak nyangka. Aku juga nggak menawarkan diri untuk jadi apa namanya? Pemain bassnya. Jadi pemain bassnya gitu. Akhirnya terjadi begitu aja kan. Iya. Dan kita rekaman. Pas akhirnya singkat cerita lagi ke label waktu itu ke Warner, kita terus ditutup. Itu dari Jogja kalian berangkat semua bareng? Nggak semua, waktu itu aku Dadi yang main gitar dengan manajer. Oh Pongki malah nggak ikut? Pongki nggak ikut waktu itu. Kita ke Warner waktu itu. Nah di Warner kita tunjukin, bikin demo tuh begini dong, ditunjukin terus diputer lagu. Lagu Dr. PM. Oh Dr. PM, ya Dr. PM, nah, si gitu. Edwin. Kita cuma, gila keren banget ya hasilnya gitu. Nah kita kan rekaman cuman ini kan, artinya itu juga ngutang gitu. Habis lagu apa yang lu bawa? Lagu 1000 tahun dan lain sebagainya lah. Oh udah semua ya. Udah, cuman dengan rekaman yang lama gitu. Kita pulang, kita tuh kayak sedih banget. Aduh, kayaknya nggak ini pulang balik ke tinggalnya di Ciracas waktu itu naik motor ke Mangga 2. Waktu itu Warner Mangga 2 kan. Wah, dari situ tuh lumayan nih naik motor di Jakarta kan. Balik kita benerin. Nah, sebenarnya ini aku nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi yang pasti waktu itu setelah Silon Seven akhirnya ditolak oleh Sony, ditolak oleh Warner. Lupa. Nah, kita ke Warner itu Pak Iman tuh sempat bilang, tapi beneran bisa main loh gitu. Karena mungkin dia menyesal, menolak itu ya. Akhirnya datang beneran tuh ke Jogja. Gue pengen lihat mereka bisa main apa enggak. Kita main, pas dia masuk lagu ini, You're the meaning in my life, you're the inspiration. Dan itu aku yang nyanyi, main bass. Oke. Lu karena tinggi juga sih. Iya, karena memang dia sukanya kebetulan dia suka Chicago kan. Iya. Pak Iman, udah, gua ambil dia. Begitu ceritanya, akhirnya masuk ke Warner. Berangkat semua ke Jakarta. Tanda tangan kontrak. Rekaman di Jakarta dong. Rekaman tadinya di Woodles Production di Jogja. Di Jogja. Nah, kita berangkat dari kan sebenarnya kita dipegang sama Woodles Production itu sebagai produsernya.
Dan akhirnya kita dibawa ke Jakarta sebagai apa namanya kayak titip edar begitu. Iya. Akhirnya dibeli Warner di album kedua kalau nggak salah. Oke. Gitu. Dan Jakarta kami anak-anak kampung yang berangkatlah dan sudah jadi. Kalau naik taksi pakai bahasa Jawa terus diputerin kemana-mana kan gitu kan. Iyalah. Iya. Lu pakai bahasa Jawa sih. Terus kadang-kadang kita apa? Lu sih gua antainin di mana gitu. Jadi mau nyampur. Jadi saking pengen kita nggak disasarin gitu. Kita ngomong pakai lu gua gitu. Tapi kan nggak pas gitu. Pakai logatnya lu gitu. Gimana sih lo? Kan gua antenin. Jadi gua udah tungguin lama. Antenin kan bahasa Jawa gitu. Wah, kan kebetulan aku bukan orang Jawa kan, tapi aku bisa bahasa Jawa. Jadi, aduh, kalian juga salah ngomongnya kan gitu. Jadi akhirnya benar diputerin. Kita juga mau protes, nggak bisa juga kan. Buat gitu. tukang taksi yang waktu itu parah. Tapi nggak apa-apa, ada cerita kan jadinya gitu. Ya, mudahan berkah aja sih Mas gitu. Jadi dan ya udah kita keterima, terus juga waktu naik pesawat juga ada beberapa anak Jikustik yang memang mungkin belum pernah naik pesawat kan. Oh iya, ya, karena aku dari Kalimantan naik pesawat Tenggarong otomatis udah pernah. Nah itu tiba-tiba ini kan apa namanya? Oh, ini Pongki malah nanya. Boleh di cross check dengan Pongki. Pongki duduk. Cah. Dia di belakang gini. Terus aku, "Kenapa?" Dia tuh rasanya naik pesawat. Si Pongki nih. Pongki. Itu inget banget. Tahuan lu Pongki. Inget banget tuh Pongki bilang, "Dia tuh rasanya Cah." Ya biasa aja gitu. Maksudnya gimana kan gitu. Akhirnya sekarang kayaknya lebih banyak dia yang pesawat mana-mana gitu. Ya lucu lah kalau misalnya inget kejadian dulu, dan akhirnya di Warner itulah kita dan mulai pertama dan alhamdulillah waktu itu itu lagu pertama gue masih inget karena itu lagu favorit gue yang keluar. Itu maafkan. Maaf ya. Deng. Kan? Tahu nggak itu inspirasinya dari mana? Karena kita dulu main di kafe, top 40-an gitu. Kita bawain lagunya Phil Collins. Oh, dan itu kan. Tapi bedanya deng gitu. Wah, ambil aja nih intronya gini. Deng gitu. Cuman deng cuman sekali gitu. Cuma sekali. Iya benar. Dan itu gue waktu sebelum masuk Elemen, karena kan rekaman kalian dulu. Gue belum waktu itu. Gue tuh selalu bawain lagu itu. Dan itu lagu, kalau ibaratnya gue dulu main keyboard, vokalis gue pasti nggak boleh bawain lagu itu. Gue harus ya. Jadi gue nyanyi. Lihatku berangis, itu gua udah langsung. Itu ada lucunya tuh lagu itu. Jadi waktu kita seneng lah, artinya band nih waktu itu lumayan kan, maksudnya penjualan segala macam. Iya. Akhirnya kita beli alatnya tuh bikin kita kalap lah. Oh banyak duit mendadak nih ya. Jadi kru itu kalau ngangkat alat pasti ngomong, buat kru menangis. Saking berat ya. Iya bukan kru ya. Benar. Kurang ajar ya. Apalagi Pongki kan tukang beli barang tuh. Zaman dulu kan begitu tuh. Jadi ya lucu aja kalau misalnya kru ngangkat tuh dia sambil nyanyi, buat kru menangis. Benar. Gitu. Nah lu kan meledak nih. Ya. Termasuk salah satu band yang waktu itu langsung mencuat namanya Das. Karena ada rumors juga waktu itu. Gue pikir itu adalah suaranya Katon. Ya, betul. Which is bukan gue aja ternyata yang bilang gitu. Si Pongki waktu itu nyanyinya gayanya kayak Katon. Iya. Tapi waktu itu aja ya. Kesininya kan dia Kita ketolak di Sony waktu itu, beritanya juga begitu. Oh gitu. Beritanya begitu karena memang Sony sudah punya Club Project dan waktu itu mirip dengan dianggap Katon segala macam gitu. Kita akhirnya ditolak di Sony. Itu malah desas-desus ya. Waktu itu Sakti Silon Seven yang cerita ke saya gitu. Gitu. Dan ada juga cerita lucu. Kita kan ya maklum ya, maksudnya kalau saya merasa itu kami ini band kampung lah ya, maksudnya nggak yang sampai sekarang pun nggak pernah merasa jadi band besar. Selalu setiap ada dalam diri itu, kita nih jangan, memang bagus begini aja. Jadi kalau jatuh nggak jatuh-jatuh banget, yang gitu. Jadi harus memposisikan begitu gitu. Jadi kita main tuh di Java Cafe di Jogja, regulernya dengan di Radisson Hotel di Jogja. Malam minggu di Java Cafe. Dan itu biasanya penuh, tapi ya di sekitar Java Cafe. Yeah. Begitu kita rilis Maaf,
kita main kalau nggak salah di Liquid Jogja waktu itu, dan Jalan Magelang itu penuh. Gimana rasanya? Jadi kita kan punya bercandaan tuh begini, berapa meja gitu. Iya. Berapa meja. Pas jalan Pongki lihat, loh kok banyak gitu. Pongki muntah tuh di belakang panggung. Saking groginya, iya. Aku juga nggak nyangka segitunya. Bukan telat kan? Muntahnya bukan telat kan, Pong? Aku juga nggak nyangka tuh, kok sampai segininya gitu. Dan itu yang bikin kaget kan, dulu kan lagu itu nggak apalagi begitu ada SKTD waktu itu, seperti bintang. Iya. Selalu ada tambahan lirik waktu itu, seperti langsung Ica gitu. Zaman dulu. Kalau sekarang mungkin nyesel orang yang ngomong gitu. Jadi pokoknya bikin kaget mendadak gitu. Yang tadinya ngejar orang gitu, cewek gitu, kalau misalnya Toto begitu, Toto loh. Sampai kalau ada yang suka gitu, suka bercermin, bener apa nih, aku nih orang Tenggarong, aku nih orang Jogja gitu, orang Samarinda, kok jadi betul apa ya gitu. Saat itu lu itu sama anak-anak semua nggak nyangka bakal sebegitunya. Nggak nyangka. Karena waktu itu Jikustik naiknya pesat dan menjadi band waktu itu yang diperhitungkan di dunia musik. Ya, iya gitu. Kan? Panggungnya banyak, Pak. Wah, lumayan sempat. Jadi waktu di Medan, aku pernah ngomong begini nih, Fer. Aku keluar deh. Pokoknya langganan suka ngomong keluar, aku pokoknya di sih lu? Capek. Oh. Jadi bener-bener capek. Jadi aku nggak kuat kalau memang tiap buka mata tuh udah kota lain gitu. Bisa buka gini Bandung, terus tiba-tiba kita kan naik bis biasanya tuh. Tidur lagi udah tiba-tiba buka lagi Semarang, buka lagi Tegal gitu. Jadi capek kan gitu. Apalagi belum lagi ngumpulin baju basah kan habis itu. Dan kalau rockstar kan biasanya buka cewek siapa, ini bukan kota ya, bikin kesel lu ya. Kalau di Jikustik tuh kalau mau nakal monggo lah silakan, urusan sendiri gitu loh. Kita nggak tapi kalau bisa jangan pakai fasilitas panitia lah gitu. Intinya begitu. Terus gila, ada orang kayak lu ya, lagi sukses-suksesnya, lagi penuh-penuhnya, malah lu merasa terbebani. Ya terbebani karena memang aku tuh main musik karena suka gitu. Bukan karena memang nyari. Ya alhamdulillah dapat sesuatu ya. Tapi itu kalau memang materi aku nggak mungkin sering nolak main tahun baru, main di wedding segala macam itu, karena memang lu tolak. Sering. Jadi syarat di Jikustik itu waktu itu jangan main wedding dan di mall. Karena di mall alasannya adalah penontonnya tuh random, kita nggak tahu bener suka apa enggak kan gitu. Apalagi yang cuma lewat gitu ngeliatin sambil beli tas gitu kan. Terus kalau di wedding kita nih teriak nih, saat kota ada itu tiba-tiba selamat datang Maicen ini segala macam. Dipotong. Selamat datang untuk pemain band diharapkan untuk bisa berhenti sejenak. Kan gak enak banget kan. Belum ada yang nomor B sekian. Dan itu mengganggu, menurut aku tuh mengganggu. Dan itu tidak ada rasa. Berarti lu sebenarnya idealis ya, Pak? Ya lumayan idealis. Termasuk idealis ya? Termasuk, kalau idealis ya boleh dibilang idealis lah. Karena lu seneng musiknya, lu seneng prosesnya, tapi begitu lu dampaknya, lu ada juga yang lu nggak suka ya? Waktu main di kafe, ada orang request Hotel California. Bule gitu, dan dia minta sambil mabuk, teriak karena dia mabuk kan. Hotel California. Anak-anak bilang, Ca, intro. Enggak, aku nggak mau main. Loh kenapa? Suruh dia tulis di kertas request baru aku main. Kalau dia teriak-teriak gitu aku nggak mau. Kita nih dihargain bukan karena memang kita perlu duitnya itu gitu. Kita dihargain karena memang kita nih main karena kita suka gitu. Akhirnya nggak dibawa-bawain tuh sampai sesi kedua. Kan kita kalau di kafe ada sesi kedua. Ini sebelum rekaman ya? Sebelum rekaman. Dikasih tahu, ya tolonglah Chan, lumayan loh Chan. Bukan itunya, aku nggak mau dianggap remeh gitu. Aku nggak suka dianggap remeh begitu. Makanya kalau misalnya, ya mohon maaf ya, kalau ada penyanyi tiba-tiba datang, terus tiba-tiba ada pengusaha, tanda kutip, atau pejabat yang tiba-tiba yang berapa bisa, misalnya begitu. Nggak suka banget lihat begitu. Karena menurut aku, itu penghinaan gitu. Kita tuh main karena kita suka kan. Dan memang kalau dapat rezeki dari gini, Fer. Rezeki itu mau jungkir balik, kalau memang bukan jatahnya nggak akan dapat. Betul. Kalau misalnya
rezeki juga kalau misalnya kita mau santai aja tiba-tiba rezekinya datang. rezeki datang ya datang aja kan gitu. Jadi nggak usah ngoyo untuk itu gitu. Jadi prinsipnya tuh begitu. Yang penting lu udah usaha lah ya. Yang penting usaha, yang penting bergerak aja kita Bergerak, kan betul. begitu. Wow. Lu berarti one of a kind sih. Jarang-jarang sih yang seperti lu. Intinya gini ya. Apalagi gue ngelihat orang itu banyak pengen menjadi musisi atau bandnya terkenal itu karena salah satu uangnya. Iya betul. Salah satu ketenarannya. Apapun yang penting banyak uangnya dan banyak terkenalnya gitu kan. Iya. Lu nggak yang begitu ya? Kadang sebagai manusia tuh kita senang ya kalau misalnya ada yang memuji-muji kita gitu. Tapi kadang-kadang ya alhamdulillah tuh sempat sadar aja gitu. Ini kalau terlalu dibawa apa namanya, terus akhirnya dikejar-kejar terus, akhirnya dapat pujian semakin banyak, dapat tawaran semakin banyak, ini justru ngancurin band kan. Iya, gitu. iya. Nah sekarang gini, gimana ceritanya pada saat itu ini adalah satu apa ya namanya, satu passion lu seneng banget sama musik dan lu seneng banget juga akhirnya diakui menjadi salah satu musisi nasional lah ya. Iya. Semua musisi Indonesia tahu lu. Apa yang membuat Jikustik pada saat itu jadi nggak ada, Pak? Tahu-tahu ada yang keluar, gue nggak tahu. Nah makanya gue butuh ceritanya. Apakah lu keluar, apakah Pongki keluar, gue nggak tahu. Karena ada, gue terus terang ada yang DM gue untuk minta Jikustik juga di sini. Cuman gue belum sempat ke Pongki. Nah, lu salah satunya yang waktu itu nyanyi juga, makanya gue lu. Apa gimana sih ceritanya ini band ini? Jadi waktu itu sebenarnya kita tuh sudah nyodorin demo ke Naga Suara. Dan Pongki yang bawa waktu itu. Oke. Nah, terus ternyata Dance Company juga menyodorkan demo yang sama. Gitu. Oke. Ya, kalau aku pikir wajar waktu itu keputusan ke Dance Company. Karena Jikustik waktu itu memang sudah mulai turun. Artinya diambil Dance Company itu wajar. Artinya secara ini aja ya, maksudnya kita realistis aja lah waktu itu gitu. Cuman memang namanya kita sudah bertahan dengan situasi sulit itu gitu. Begitu ada gitu kan tadinya sih aman-aman aja. Tapi ketika memang waktu itu Pongki menikmati sekali kan waktu itu dengan Dance Company, dan waktu itu aku sempat waktu itu masih BBM. Waktu Dance Company memang Jikustik masih ada? Masih ada. Iya. Aku BBM Pongki tuh. Pongki pasti masih inget. Pong, bandmu keren. Karena waktu itu Pak Rokenrol menurut aku dia bisa lepas dari Jikustik dan kesana itu gitu loh. Dan beda gitu ya? Dan beda. Bandmu keren Pong, bener asik gitu. Terus dia, oh iya Cah, karena kita tuh ini harusnya Jikustik tuh bisa begini-gini gitu kan. Panjang tuh inian. Terus akhirnya ternyata jadwal kita tercancel semua, dan di satu sisi kita lihat Pongki jalan gitu. Nah itu jadi inilah. Tapi mungkin kalau misalnya lihat dari apa namanya, menurut aku semua tuh berdiri dengan porsinya dan nggak ada yang salah waktu itu. Pongki sadar bahwa dia perlu vakum untuk itu gitu. Cuman Jikustik juga sadar bahwa Jikustik nggak bisa terima kalau tidak ada pernyataan resmi gitu, datang baik-baik atau gitu. Jadi semuanya jadi emosi gitu, jadi emosi begitu. Dan Pongki juga punya alasan kenapa dia tidak berani mengatakan hal yang sesungguhnya kan, dia pasti ada alasan yang dia pikir kalau aku ngomong pasti jadi ngamuk nih, karena gitu. Jadi seharusnya aku bisa jadi orang tengah waktu itu. Tapi karena memang aku ada di Jikustik, mau tidak mau aku harus mewakili semua nih. Dan kebetulan aku di Jakarta kan. Jadi wartawan tuh nanya ke aku semua gitu. Jadi akhirnya setelah Pongki waktu itu sempat email minta maaf dan ini, aku langsung telepon yang lain. Kita nggak sepantasnya memperlakukan dia seperti ini. Ke Pongki, ke Carlo waktu itu dengan ke Adit, lebih ke Adit dan Pongki, ke si Carlo. Pertama dia sudah minta maaf. Kedua, jangan lupa Jikustik begini juga peran Pongki itu gede. Iya. Oh lu jadi penengah ya? Iya waktu itu jadi penengah. Sempat emosi waktu awal kan.
kita temuin Pongki. Akhirnya ketemulah kita di salah satu mall gitu. Temu peluk-pelukan, ngobrol lah. Udah, saya bilang udah selesai gitu. Setidaknya pribadi aku ya dengan udah beres nggak ada masalah gitu. Pongki juga menjelaskan, kata Pongki, aku kalau ngomong Cak pasti jadi berantem dan aku menghindari itu gitu. Sementara yang sini, oh kamu harus izin gitu, kan gitu. Jadi jadi serba salah gitu. Sementara juga kalau melihat kondisinya, Jikustik waktu itu sempat lagi ini. drop Karena memang aja, kita sudah putus kontrak dengan Warner kan. Oke, ini sebelum kejadian ini. Jikustik kan waktu itu elemen keluar juga lagi ngetop nih. Dia lagi ngetopnya, terus lu keluarin juga Setia ya? Setia ya. Di Setia itu sampai ke sini kan itu ngetop terus tuh. Itu ya, ada kendala nggak? Oh banyak. Jikustik itu dari awal emang mungkin band paling terkendala. Ini pasti itu juga salah satu pemicu. Ada ya kendalanya? Ada. Jadi waktu itu kalau ini di pribadi aku sih Fer. Jadi dulu aku cuma ngerasa bahwa lagu-lagunya aku tuh tidak bisa diakomodir oleh Jikustik dan label. Lu merasanya atau tidak memang tidak? Maksudnya tidak tuh. Lu merasanya begitu atau sebenarnya memang tidak diakomodir? Oh, aku merasanya tidak. Waktu itu merasa tidak diakomodir. Oke. Karena memang laguku banyak aku kasih ke Warner dan ke ini, dan semua kepilih lagunya Pongki. Ada aku biasanya di beberapa album tuh biasanya jadi bonus track. Dan kadang-kadang cuma ada di kaset, nggak ada di CD gitu. Jadi padahal menurut aku tuh lagu bagus gitu. Cuman oh ya udahlah, akhirnya aku merasa bahwa kayaknya aku harus keluar deh gitu. Oh sempat begitu? Ngomong gitu. Begitu Setia rilis pertama di waktu itu Delta, deretan lagu terbaik kalau nggak salah di SCTI. Iya. Nggak apa-apa kan ngomong? Nggak apa-apa dong. Begitu keluar, aku langsung telepon tuh manajer, Bang, tolong bikinin surat keluar dong. Nggak serius, ini baru lagi keluar kan? Iya, lagi naik tuh. Lagi naik. Setia tuh kan bener langsung. Iya. Ini. Aku. Iya, masih di sini. Iya. Untuk Setia kan gitu. Dan itu di radio udah ini kan memang sebelumnya di radio kan gitu. Keluar, kaget lah Jikustik. Kenapa ini? Oh lu ngasih surat? Ngasih surat. Yang dibuat oleh manajer sendiri. Ditandatangani oleh manajer sendiri gitu. Kenapa? Tapi memang permintaan kan gitu. Karena memang merasa laguku nggak kepake kok. Ngapain aku harus ada gitu-gitunya ya. Dulu aku nggak suka lagu slow, terlalu slow. Setia tuh aku termasuk lagu yang aku nggak suka. Oh lu nggak suka berarti lagu itu naik lu nggak suka? Karena kalau kita manggung yang nonton kan banyak. Dan yang nonton banyak itu kalau dikasih lagu slow kan cuman ya ikut nyanyi atau nggak ngerasain ininya gitu loh. Jadi akhirnya singkat cerita dipanggil oleh Warner, Warner jadi mediator ya. Mediator. Mediasi kita semua tuh marah-marahan tuh, ditelepon marah-marahan segala macam apa. Akhirnya kebuka kan. Tapi sebelum itu di Jogja ketemu dulu dan itu marah-marahan. Marah-marahan sampai marah. Aku lah. Oh, lu mengungkapkan. Kamu kenapa ini kok? Oh, nggak bisa gitu nih gini-gini. Karena di Jikustik itu pun sebenarnya aku tuh dinilai orang sebagai anak yang manja. Jadi apa maunya harus diturutin. Lu terkenal itu dulu. Iya di Jikustik. Mesti Ica kan mesti gitu. Karena memang begini. Ketika memang kita naik bis ya, bisnya bis kecil. Kru tuh tidurnya di bawah. Karena kan beberapa kursi bis dicopot ya. Kru tuh tidur di bawah. Terus aku kadang-kadang suka duduk di belakang tuh dengan manajer. Bang, itu kok kru dikasih tempat tidur gitu sih, kasihan loh. Lah gimana lagi, Cak? Kita cuma mampunya baru segini gitu. Bukan masalah itu. Kita mampu nggak sama bis gede? Mampu, tapi lu harus dipotong. Ya nggak apa-apa gitu. Bang, selama di perjalanan kru itu teman kita. Selama di perjalanan itu teman kita, ngobrol segala macam. Tolong perlakukan mereka sebagai benar-benar kawan gitu. Ketika mereka sudah di atas panggung, boleh itu orang gajiannya kita, gitu. orang gajinya kita gitu. Tapi ketika dia di perjalanan segala macam, itu teman kita ngobrol, teman ini. Tolong diperlakukan yang sama. Kalau dia sudah capek di sini, dia nggak akan maksimal di panggung. Ya udah kalau lu maunya begitu, diturutin lah. Tapi di konsekuensinya lu dipotong semua.
Tapi yang lain nggak tahu. Oke. Akhirnya bisnya berubah jadi gede. Tiba-tiba pas bayaran, dulu kan kita bayaran di belakang, dipanggil tuh kayak Ica, Pongki gitu. Nih 2.000. Kok segini gitu, anak-anak kok segini. Ica pengen bis gede, dan itu penjelasannya tidak detail. Ica pengen bis gede, tuh si bos pengen bis gede gitu. Jadi akhirnya semua menyalahkan. Lu mah lu mah orangnya perasa berarti ya. Ya lumayan. Lu lebih ke rasa ya. Yang nggak bisa aja menurut aku kru tuh kawan yang nyaman diajak ngobrol kalau di gitu. Karena aku jujur. Cuman salahnya manajernya tidak membilangkan anak. Iya, tidak bilang ke anak-anak tuh. Ya mungkin karena dia juga terlalu sibuk juga gitu. Mungkin dia tidak bermaksud juga untuk seperti itu, tapi intinya tidak sampai berita itu ke anak-anak. Kenapa harus begitu gitu segala marah macam. anak. Ada sebagian yang marah. Waktu itu Dadi yang mensupport aku malahan gitu. Karena mungkin Dadi itu setipe, karena dia suka ngobrol dengan kru. Kita kalau tour segala macam lebih milih berteman dengan kru di dalam kamar gitu. Karena ya lucu aja kan gitu. Jadi ya kayak teman gitu, bener-bener jalan sama-sama segala macam, main PS segala macam gitu. Tapi kalau di atas panggung ya udah kita main suruh-suruh aja kan gitu. Jadi lu banyak berininya ya, banyak yang paling sering berfriksi sama-sama. Dadi, kalau nggak Pongki. Kalau Dadi itu ketika ada masalah ya terus jadi masalah. Kalau Pongki itu dari album pertama sampai album keberapa tuh memang bener kita nggak bisa ngobrol dengan nyaman. Gitu. Satu sama lain memang nggak bisa ngobrol. Kenapa, men? Karena memang ada yang menyimpulkan begini. Apa karena lagunya Pongki terus lu enggak gitu? Oh enggak, bukan itu. Kalau itu akhirnya bisa menyadari gitu. Karena memang menurut ada sebagian orang nggak mungkin ada dua matahari Cak di dalam ini. Dan itu juga yang akhirnya memutuskan aku harus memilih menjadi pensupport waktu itu. Bukan mengalah. Oh, ada dua alfa nih berarti di band. Iya. Lu berarti yang mengalah menjadi betanya lah ya. Ya alfa gitu. Tetap satu Pongki. Memang mau tidak mau harus seperti itu. Karena memang begitu SKTD keluar, saat kau tak ada gitu segala macam. Itu tawaran iklan, tawaran film, sinetron itu banyak sekali gitu. Karena waktu rambut lurus kan, iklan sampo segala macam. Aku cuma bisa bilang, kalau aku diajak iklan, yang lain juga ikutan. Oh iya benar. Ya mereka bilang, agensinya bilang nggak bisa gitu Cak, yang diminta kan lo gitu. Jadi ya akhirnya begitu gitu loh. Makanya akhirnya. Jadi nggak pernah diambil malu. Nggak pernah diambil. Nah itu yang membuat lo salah satunya kesel atau salah satunya apa? Itu tidak ada urusan. Pengorbanan itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi lo mau menyampaikan bahwa Ica ini berarti benar perasa, dia benar-benar pengennya memikirkan yang lain. Iya. Nah akhirnya cuman masalah lagu dalam artian aku pengen lagu Jikusek, aku di Jikusek aku nggak bisa banyak berbuat apa-apa gitu. Tapi aku harus punya album solo nih. Nah, ketika aku memutuskan untuk punya album solo, disitulah tiba-tiba aku dapat itu tuh SMS ya, Kacang Lupa Kulit. Siapa dari siapa? Tadi waktu itu, dasar kamu kacang lupa kulit gitu. Oh iya, cuman biasa lah standar. Aku agak kesal waktu itu. Tapi manajer solo waktu itu Mas Irsa Rifai itu dia bilang, lu jangan lawan Cak. Kalau lu lawan jadi bola liar nih. Jadi susah lu dapetin izin gitu. Sampai teman-teman Jikus itu nggak ada satupun yang mau ikutan, tidak diperbolehkan ya untuk ikutan dalam pembuatan tadi yang main drum, atau main gitar apa di album itu. Sama siapa tuh? Ya semuanya di manajemen itu. Dan akhirnya ketika aku menjelaskan, percaya aja. Kalian udah tahu aku ditawarin main film, aku berkorban untuk itu gitu. Aku ditawarin main sinetron, aku berkorban untuk tidak mengambil itu, bahkan iklan gitu. Karena pasti akan jadi masalah gitu. Pasti akan jadi masalah ketika aku sudah sendirian, mending aku tinggalin kan gitu. Takutnya lo begitu. Dan aku menahan itu gitu. Terus akhirnya aku jelasin ke mereka, tetap nggak percaya. Akhirnya ngomong karena pernah ada kejadian keluar awalnya, ketemu dengan Pak Iman bilang, udah beresin deh album lu gitu. Akhirnya dikeluarin.
album itu. Jadilah Solo. Jadilah Solo, 1 single, 2 single. Anak-anak nggak suka dengan solo lu lah ibaratnya. Sebagian besar. Oke. Nah, waktu itu yang lucunya lagi, konsekuensinya kan harusnya begini. Siapa yang dapat job duluan, maka akan pokoknya dapat tanggal duluan, dapat tanggal duluan, dapat DP duluan. Iya. Tapi aku bilang tuh ke manajer, kita harus ngalah. Sedapat duluan kita pun gitu. Kalau Jikustik masuk, batalin. Oh, lu pokoknya prioritas Jikustik. Pengen membuktikan itu ke mereka. Aku nggak cari uang dari sini. Iya. Aku punya karya nih. Terus mau diapain kan gitu. Lu pengen cuma mengeluarkan hasrat lu di musiknya. Betul. Akhirnya ketemulah manajer dengan manajer. Berbicara itu, tapi manajerku akhirnya harus mengalah karena memang keputusan aku untuk selalu ikut Jikustik. Oke dah Cak. Jadwal Ica sebagai solois tuh tiba-tiba muncul berapa bulan tuh. Tak. Setiap minggu ada di Manado, di mana segala macam. Wah, ini bersyukur dong. Tapi setiap konfirmasi Jikustik di manajemen ternyata sudah bersepakat bahwa setiap ada jadwal, Ica-nya dari jadwal bilang penuh. Makanya aku nggak pernah manggung. Dan tapi Jikustik manggung? Enggak. Hah? Jadi cuman buat supaya lu batal aja? Supaya batal. Pada saat itu? Itu tahun berapa Pak? 2004-2005an gitu. Oh. Dan waktu itu padahal kesempatanku untuk bisa ini. Dan aku tahu itu, tapi itu nggak membuat aku sakit hati. Cuman aku sedih aja, maksudnya ya ternyata sebegininya gitu. Itu karena mereka mungkin takut kehilangan lu kali? Ya, kita ambil sisi baiknya. Iya kan, kalau dilihat dari sisinya, lu takutnya lu ntar lupa. Kata Nabi kan, harta umat Islam yang hilang itu adalah hikmah. Dimanapun engkau ketemu, maka ambillah. Iya. Makanya betul. Setiap ada kejadian apa gitu, ambil hikmahnya aja deh gitu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya setelah, tadinya awalnya sedih banget gitu. Cuman karena nggak bisa berkembang kan gitu. Jadi lu manggung nggak ada? Ada 1-2 lah. Ya, manggung misalnya dibilang nggak ada, harusnya penuh. Dibilangnya Jikustik ada, padahal Jikustik nggak ada. Nggak manggung. Jadi akhirnya dua-duanya nggak manggung. Nggak manggung. Itu jadi ya. Itu udah ego sama ego tuh. Iya itu entah kerjaan siapa, tapi di manajemen keputusannya begitu. Iya. Dan akhirnya memang ya sudahlah, mau gimana lagi, memang ya tadi kan seperti yang aku bilang kan, rezeki itu mau jungkir balik juga kita kejar, kalau emang bukan rezeki nggak akan dapat kan gitu. Jadi ya udah ambil hikmahnya aja. Oh, setidaknya Jikustik ini nggak bubar, setidaknya itu. Tapi berarti kan lu di band nggak enak-enakan dong? Sempat nggak enak-enakan, tapi sempat nggak ngobrol gitu? Kalau itu untuk tapi bukan alasan itu ya. Tapi itu lebih ke pribadi yang memang menyebalkan menurut aku. Jadi memang wah sebel banget sama anak ini kok gitu. Jadi sempat dengan Dadi misalnya contohnya gitu. Kalau misalnya kadang-kadang panggung itu kan nggak selalu besar ya. Panggung itu kalau terbatas kadang-kadang kecil-kecil lah, kayak gini lah. Ya soundnya Dadi apa namanya, deket-deketan sama lu. Kan kenceng banget gitu. Aduh, itu nggak ngasih tahu Dadinya untuk kecilin di sini atau di monitor kecilin di ini. Tapi ke krunya dan ke sound operator di untuk panggung kan. Tolong dong ini kecilin loh. Kamu krunya siapa nih, kecilin gitu. Jadi gitarnya kecilin, berisik gitu. Terus kadang-kadang Dadi cuman loh, dia bingung, dia nggak diajak ngomong, terus ya paling dia masuk gitu. bahasanya kan Jogja kan begitu. Gitu. Dan pernah beberapa jadi sempat gitu ya. Beberapa panggung nggak teguran sama Pongki itu juga. Sama Pongki juga. Karena kalau Pongki kan nggak tahu ya siapa yang mulai gitu, nggak ada yang saling iri, maksudnya iri kenapa lu harus lebih, kenapa nggak ada, tapi tiba-tiba terjadi begitu aja. Kalau aku pribadi waktu itu ngerasa bahwa ini pribadi aku, anak ini punya potensi untuk sendiri. Iya. Makanya ketika awal Jikustik aku sudah memutuskan kita bagi rata. Apa nih? Royalti segala macam. Royalti atau pendapatan panggung? Panggung juga. Royalti juga. Oke. Terus kita bagi rata. Aku nggak mau ada satu yang lebih menonjol, akhirnya merasa ini kamu tergantung sama aku gitu. Disetujui nggak waktu itu dibagi? Disetujui. Sampai royalti pun. Sampai. Dan alhamdulillah Pongki itu setuju. Oke. Karena kalau dia memberontak kan bisa aja, loh laguku kok gitu. Sampai sekarang dia setuju dan dia tidak mempermasalahkan itu gitu. Cuman aku merasa bahwa ini bahaya nih.
bisa ini gitu, bisa dia sendirian lagi ke situ. Entah gara-gara itu atau apa, akhirnya kita pernah kok Pongki aku ajak berdua, Pong sini Pong gitu, ngobrol. Itu sebelum rilis album pertama. Aku bingung Pong, apa yang dari aku selalu salah, apa yang dari kamu pun aku pikir salah gitu. Kita gimana sih ini, mau gimana gitu? Aku nggak tahu katanya. Terus diam-diaman aja. Ya wes nggak ada solusi apa-apa, dia nggak ngomong gitu, cuman aku nggak tahu. Ya udah berdiri lagi, bisa lagi. Wow. Itu Dan ya. anak-anak kalau mau ngerjain biasanya kasih sekamar. Bener sekamar loh sama Pongki. Lu ngobrol dong kalau udah sekamar. Bisa ngobrol formalitas aja. Jadi Pongki misalnya, aku gitu ya. Terus tiba-tiba aku kan suka bola tuh, nonton bola. Si Pongki suka acara-acara musik, apa Channel V atau MTV lah gitu. Dia nonton tuh musik, setelah nonton musik iklan, dia pindahin dong. Kalau iklan kepindah ke channel sport lah, bola. Kan kamu suka bola aja. Iya sih gitu. Ini kamu aja nonton gitu. Enggak kamu aja musik. Ya, jadi kayak canggung-canggung gitu. Enggak apa-apa. Aduh, aneh aja kalau berdua sama Pongki itu. Jadi kayak pacaran ya. Jadi kayak udah kamu aja gitu. Jadi ini abis itu paling aku BBM atau SMS siapa. Ini kerjaan siapa sih, kurang ajar gitu. Kerjaan siapa sih ini gitu. Jadi bingung kan sekamar begitu kan. Jadi begitulah. Tapi memang setelah album pas Pongki pindah ke Jakarta dan aku memang di Depok kan, kita mau tidak mau kalau ke daerah itu kan kita naik pesawatnya bareng. Oh, yang lain di Jogja. Hanya di Jogja. Oh, iya. Jadi nah semenjak itulah pas di akhir-akhir keberadaan kita di Cikustik itu kita mulai dekat. Karena jadi tahu satu sama lain. Tapi kebayang kan album pertama sampai album ke-8 kita begitu. Begitu terus. Gila, Pak. Gak ada yang tahu. Ya mungkin sebagian orang tahu ya gitu, tapi ada banyak yang nggak tahu gitu. Terus akhirnya setelah itu kan membaik gitu kan, membaik. Akhirnya makin lama makin tahu. Memang sih gila 1-8 diem-dieman dan gitu-gitu sih gila. Tapi ini memang common terjadi sama band sebenarnya. Apalagi yang lu ngerasa kok lagu gua kok nggak pernah di-provide gitu kan. Sedangkan ini mungkin juga bukan dari band, mungkin juga dari label, kita nggak pernah tahu. Betul kan? Betul. Dan ada yang kayak gitu-gitunya, ini common. Dan ribut itu. Yang memutuskan keluar pertama itu gara-gara dance company berarti? Aku nggak bisa bilang gara-gara. Pada saat waktu ada project itu. Lu atau Pongki yang keluar? Dia waktu itu belum memutuskan keluar. Dia hanya dia pengen dia vakum. Aku tetap di Cikustik. Tiba-tiba sebenarnya ini keputusan yang menurut aku, dan ini pertama kali nih aku ngomong nih, dimanapun juga. Aku tidak pernah suka dengan keberadaan vokalis yang baru. Bukan orangnya, tapi cara masuknya aku nggak suka. Gimana? Gue nggak ngerti. Jadi gini, waktu vakum tuh ada vokalis baru? Tiba-tiba Dadi menyodorkan vokalis baru, dan aku di Depok dikirimin, Cak isi bassnya. Kita nggak pakai lagu Pongki lagi, kita pakai lagu kamu dan lagu puisi kan punya dia. Kirimin. Dari Cikustik sudah rekaman semua, tinggal bass yang belum. Begitu aku denger, siapa yang nyanyi ini gitu? Aku kok nggak dikabarin gitu. Proses itu yang aku nggak suka. Nggak tahu. Proses itu yang aku nggak suka sampai sekarang. Bukan karena aku dengan orangnya juga enggak gitu. Tapi proses itu, Pongki masih vakum loh. Aku gitu. Pongki ini masih vakum gitu. Oh, malah lu belain Pongki sini ya? Sempat begitu. Pongki ini masih vakum gitu. Akhirnya dijelaskan lagi, kita harus keluar gitu nih. Aku waktu ini candaan gini. Cikustik itu Jogja sekali, seniman sekali. Istilahnya kita lagi tidur, kita dibangun, ayo manggung, ayo. Tiba-tiba nyari jaket langsung udah manggung. Dance company mungkin sejam sebelumnya udah nyiapin, pakai make up, mungkin pakai ini dan Iya. Mereka artis dibanding kita. Kalau mau ngelawan ini nggak begini caranya sih bilang. Iya. Cukup jadiin aku vokalis, kita bertahan dengan 4 orang, kita yang bisa menang. Waktu itu omongannya begitu. Lu kita bilang yang, begitu? Karena Indonesia ini budayanya budaya simpati lah. Siapa yang terasa, dizolimin ya ditinggal. Iya. Pada saat Indonesia begitu kan gitu. Udah ini aja lah gitu. Kalau memang kalian memang mau bertarung begitu gitu. Artinya kita cari simpati, ini kesempatan kita gitu. Balik lagi ke hikmah tadi kan gitu. Mau ngelawan kita bikin, udah nggak bisa gitu. Akhirnya
aku memutuskan untuk tidak mengeluarkan apa-apa waktu itu, tidak memberikan lagu baru segala macam. Tapi vokalis tetap ada. Vokalis tetap ada. Sampai akhirnya begitu aku pikir sudah keadaan sudah kondusif segala macam, ya wes baru aku kasih lagu. Itu pun Pongki sebenarnya belum keluar dari Jikustik. Dari Jikustik itu. Jadi akhirnya keluarnya gimana? Keluarnya gara-gara waktu itu di acara Inbox. Acara Dahsyat ya, RCTI. Produsernya RCTI gandengin kita dengan dance company. Wah, oke. Nah, waktu itu manajernya kita kebetulan dia waktu itu di Star Media Nusantara kan, punyanya grup yang sama gitu. Tolong jangan dideketin nih apa namanya waktunya nih, lah. Waktunya. Ternyata habis dance company kita habis kita dance company Iya, pokoknya dipasin. Barengin. Jadi kan kita setidaknya kan habis itu gantian gitu. Tolong jangan dideketin gitu. Kita sebenarnya nggak ada masalah dengan Dogi, mereka Aryo, aja yang ngomong begitu. Mbak Im gitu. Kita maksudnya secara pribadi dengan mereka itu kita nggak ada masalah. Cuma waktu itu merasa dengan Pongkinya aja. Udah deh, buat rating mas katanya. Udah deh, percaya ini berantem beneran, bukan setting-settingan katanya Mas Irsa. Bener. Setelah itu Pongki datang, ayo guys gitu. Kita salaman, tapi Pongki meluk. Ada sebagian anak-anak Jikustik nggak ikut meluk. Lu meluk? Aku ikut meluk. Karena aku pikir dengan apa yang sudah dilakukan Pongki itu sudah luar biasa buat Jikustik. Udahlah, maksudnya kita sudah makan banyak juga dari situ gitu loh. Udah, jadi mungkin ada yang sakit hati. Lu baik banget sih. Jadi akhirnya salaman, yang lain cuman begini. Ada sebagian ya, nggak semuanya. Yang lain cuma begini aja. Jadi Pongki meluk sendirian kan. Pongki pulang dari itu dia nangis. Setelah dia nangis. Dia telepon lu? Dia nggak telepon. Aku lihat dia nangis. Abis itu dia jalan ke ruang itu. Kasihan lo. Waktu itu ngomong ke salah satu anak Jikustik. Kasihan lo gitu. Aku juga kasihan deh. Tapi gimana ya gitu. Akhirnya sorenya email kita berbunyi semua. Kita buka pernyataan dia keluar dari Jikustik waktu itu. Iya. Itu dia keluar dari Jikustik dan dia minta maaf selama apa yang terjadi yang sudah gitu. Nah, balik lagi ke cerita itu, aku ngomong ke Pongki, Pong, sebenarnya kalau kamu minta dukunganku, mungkin aku akan melakukan hal yang sama karena kamu memang punya sesuatu yang kamu nggak bisa salurin juga nih di Jikustik karena sudah terbentuk dia begini, Jikustik begini gitu. Sementara di dance company kamu bisa bebas kan gitu. Terus di dance company juga kamu mungkin pengen jadi pemain bass segala macam gitu. Terus bisa gitu, dan kan bandnya santai banget kan. Siapa yang bisa manggung, siapa yang nggak bisa ya udah ditinggal gitu kan, santai. Konsep itu nggak ada di band. Seru gitu. Kalau kita kan band harus ini harus sama gitu. Nggak bisa manggung, wah kamu nggak setia kawan kan begitu. Jadi beban kan gitu. Nah, kalau kamu minta dukungan aku pasti bantuin Bang, karena aku juga punya niat yang sama kan gitu. Tapi kamu kayak anak kecil, waktu itu aku ngomong gitu, bisa di cross check ke Pongki, kayak lempar mercon habis itu lari. Harusnya kamu lempar mercon, ya aku yang lempar. Harusnya begitu gitu. Nah, dia diam. Akhirnya waktu itu tapi dia habis itu dia sempat bicara, tapi aku kan punya alasan Cah, kenapa aku nggak mau ngomong ke mereka, pasti ngamuk. Itu benar juga sih Pong. Jadi artinya semua yang dilakukan tuh semua punya alasan tersendiri. Dan nggak ada yang salah juga, nggak ada yang salah juga menurut aku gitu. Jadi ya keadaannya nggak pas aja. Keadaannya nggak pas. Menurut aku memang komunikasi memang lebih penting, memang waktu itu harus diutamakan memang gitu. Dan semua harus meredam gitu kan. Ya wes lah akhirnya gitu, dan dia keluar. Lu juga keluar? Belum waktu itu. Oh belum. Oke. Jadi kejadiannya dia 2011. Setahun kemudian aku berantem besar dengan Dadi. Sebenarnya aku udah nggak nyaman di Jikustik karena aku pikir ini tandemku ngobrol loh nih orang si Pongki. Semenyebelinnya dia di mataku, dia juga mungkin begitu. Senyebelinnya aku gitu. TikTok kan aku itu di atas panggung dengan Pongki. Kita mau serimulat-serimulatan itu dengan Pongki gitu loh. Nggak dapet itu. Dengan vokalis baru tuh nggak dapet. Bener-bener nggak. Aduh kok. Misalnya aku lempar candaan gitu. Terus mentah balik gitu loh, kok jadi ya mungkin karena nggak terbiasa ya. Dengan Pongki kan tiba-tiba dia bisa jadi Tarzan, dia bisa jadi Pongki itu pendirinya Sri Mulat.
Makanya dia kadang-kadang bisa di panggung begini. Soundrenalin, bayangin main di soundrenalin. Dia ambil handuknya, dia ngelap monitor terus ngomong, sudah 5 tahun ikut Pak Tarsan. Bayangin. Kalau dia begitu aku udah sebel tuh. Aku udah kurang ajar. Aku terus jadi siapa? Jadi Basuki atau siapa kan gitu. Jadi aduh. Ya pokoknya kalian tuh udah sehati lah. Iya, jadi akhirnya begitu ada pemicu, kita berantem dan akhirnya aku memutuskan keluar. Lu keluar. Setelah keluar, lu ribut, lu keluar. Ya. Yang lu lakukan terusnya apa? Setelah keluar itu. Waktu itu Jikustik masih tetap ada ya? tetap. Waktu itu aku memutuskan untuk pindah ke Samarinda. Oh, oke. Karena waktu itu 2 minggu setelah aku keluar, anak pertama lahir. 4 bulan kemudian istri hamil lagi. Oh. Jadi nggak bisa kemana-mana kan? Tapi lu lagi kan? Yang bertanggung jawab dong. Iya harus dong. Yang bayarin ke dokter juga. Iya, yang salah lu diambilin lagi. Terus akhirnya ya udah berapa tahun di Samarinda gitu. Terus memang orang tua juga tadinya kan pengen dekat juga kan. Ibu sudah nggak ada di 2011 itu. Jadi disitulah. Terus akhirnya cuman jadi keingat. Ibu bilang waktu itu, "Dah nak, kamu nggak usah nyoba-nyoba inilah." Waktu itu sempat mau main tambang lah segala macam kan. Karena di Kaltim kan. Iya. Sampai akhirnya ketipu orang segala macam. Iya. Ketipu pun aku cuma memikirkan waktu itu, oh ya wes, berarti bukan rezeki dan aku menempatkan orang di posisi yang salah kan gitu. Iya. Oh, sempat ketipu ya? Ketipu lumayan, termasuk orangnya orang tua ya, termasuk kan ngurusin punyanya itu. Oh, lumayan banyak waktu itu gitu dan akhirnya ya wes lah, sempet akhirnya bener nggak punya uang, aduh gimana nih caranya? Sempet juga loh? Sempet lah. Habis tuh uang dari Jikustik? Jikustik itu selalu habis kalau di aku. Karena selalu habis kan. Karena memang aku berpatokan kalau main di Jikustik aku senang-senang dapat duit sudah telepon-telepon anak-anak, ayo kita makan-makan gitu. Habisnya gitu-gitu gitu. Untungnya nggak inilah nggak yang kemana-mana gitu ya. Pokoknya doyan ngumpul sama anak-anak. Ya pokoknya lu happy lah ya. Iya sama teman-teman gitu. Nah gitu aja gitu dan. Nah pas nggak punya duit lu udah punya anak, lu punya bini gimana? Punya anak, punya bini. Ya, terus gimana tuh? Kerja apa gitu? Kalau kerja enggak, dari dulu tuh ya alhamdulillah royalti itu yang kadang-kadang menolong. Karena kan masih ada dari Rosa, BCL dan lain-lain sebagainya. Banyak. Jadi lumayan kalau dapat ini dah. Cuman kan alhamdulillahnya dapat istri yang begini. Istri itu selalu bilang juga apa namanya? Ya cuma segini rezekinya ya begini gitu. Mau gimana lagi kan gitu. Ya sama, mau jungkir balik juga nggak akan kekejar gitu. Sama lah konsep sama lu ya? Iya sama ya, alhamdulillah gitu. Jadi sampai waktu itu sempat ngomong, untungnya waktu itu nggak jadi sama artis gitu. Gini ngomong gitu kalau jadi artis mungkin udah ditinggal lama kan gitu. Dan apa namanya? Dan sempat ditolong sama saudara, sama orang tua juga. Karena memang kan orang tua masih ada lah maksudnya ditolong ini gitu. Nah waktu itu karena orang tuh ibu almarhum itu bilang, "Udah nak, kamu gak usah mikirin yang lain. Kamu tuh jalan hidupnya udah di musik. Udah jalan hidupmu di situ. Balik sana ke Depok." Suruh balik ke Depok. Dan balik ke Depok lagi. Nah di 2018 itu akhirnya orang tua tuh sempat bilang, maksudnya bapak itu bilang, "Ya aku sudah," bahasa Kutai dia, "Ya aku ini sudah tua, aku ndak parak dengan cucu-cucuku, mulang hak sini." Artinya tuh, "Cak aku ini sudah tua, aku mau dekat dengan cucu-cucuku." Gitu. Bagi saya, ketika sudah tidak ada ibu, ya bapak yang diturutkan. Jadi, nyokap udah nggak ada? Nyokap udah nggak ada. Itu tragis banget tuh. Nanti aku cerita deh itu kalau memang saya ada waktunya. Dan apa namanya? Pulanglah aku di 2018 ke sana. Sampai sekarang pun aku tidak ada punya kerjaan apa. Jadi aku masih mengharap dari apa namanya royalti. Ya kadang-kadang manggung, kadang-kadang juga ngerjain musik. Tapi kerjaan di sana tidak sebanyak ketika aku di Jakarta. Karena di Jakarta kan kerjaan musik banyak. Kerjaan di sana aku harus menyesuaikan harga dengan orang-orang sana. Sementara kalau aku menyesuaikan harga dengan orang-orang sana, matilah yang lain. Orang pasti akan pilih aku kan. Aku bilang enggak lah, rezekiku bukan di sini buat industri. Dia kasihan lagi sama orang. Iya, maksudnya masa aku harus motong rezeki orang kan di sana gitu. Jadi udahlah gitu. Akhirnya tapi entah aku nggak tahu aku bego apa enggak. Aku ikut organisasi dan lain sebagainya. Itu selalu mikirin sosial. Sementara
yang masuk juga nggak sebanding kan gitu. Tapi ya lu kebaikan lu. tapi sama sebenarnya kayak Ferdi kan bilang podcast biar jadi manfaat. Menurut aku tuh juga begitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Aku di Jogja, aku berpikir gimana caranya aku bisa bikin nama Jogja ini naik. Alhamdulillah ada Jikustik. Ketika aku di Jakarta, aku mikir gimana caranya bikin musik Indonesia ini naik gitu. Akhirnya bikin lagu buat Rosa, bikin lagu buat yang lain. Dan akhirnya alhamdulillah meledak dan sampai sekarang juga terima royalti kan. Begitu ke Kalimantan juga begitu. Karena memang belum ada sesuatu yang aku pikir misalnya di musik ya, kayak di industri kan belum jadi tuh di sana. Tapi ya aku ikut organisasi ini gini, tujuannya sosial aja. Sampai teman-teman tuh sempat bilang, "Ca, kamu pikirin diri kamu dong." Iya. Bilang, iya betul. Ya benar sih, cuman aku nggak bisa egois juga gitu. Kalau di organisasi udah nggak bisa egois gitu. Lu balik lagi nggak ke Jikustik? Sekarang bulan kapan ya? Bulan Februari kemarin kalau nggak salah, atau Januari awal gitu dipanggil Jikustik memang. Dipanggil Jikustik, "Ca, ini urgent, bisa kesini nggak?" gitu. Memang ada obrolan, kita minta bantuin di ini karena kita pengen vokalis yang baru keluar. Bukan dikeluarkan tapi pengen keluar gitu. Pengen dia mengundurkan diri gitu. Ada apa nih gitu? Kamu kan pernah bilang ke aku tolong jaga Jikustik. Nah sekarang aku pengen minta bantuan kamu jaga Jikustik. Oke. Pasti nggak enak lagi, kesian lagi akhirnya. Aku datang. Sebenarnya aku sudah pernah bicara dalam hati lah, terus ke istri, aku nggak akan pernah mau balik ke Jikustik. Karena penawaran ini pernah terjadi setelah reunian. Dan ketika kayak orang lah ditembak, terus ketika bilang iya, tiba-tiba yang lain bilang, "Nanti dulu ya, kita pikir-pikir dulu." Itu kesel. Kan nyebelin kan? Itu kesel. Kan nyebelin, dan itu kejadian di aku. Coba aku pikir-pikir dulu ya, tolong Caya nih. Begitu aku ngomong, nah salah satu personel bilang, "Kita pikir-pikir dulu ya, kita matang." Loh, bukan aku loh yang menawarkan ini gitu. Kalian yang nanyain ke sini gitu. Ya udah, akhirnya aku mutusin aku nggak akan balik ke Jikustik. Tapi ini balik lagi akhirnya. Ketika dipanggil datang ke Jogja, mereka bilang yang bisa nyelamatin Jikustik cuma kamu. Ini agak-agak lucu ya. Mungkin saya tidak memilih untuk saya akhirnya bercanda-bercanda begini. Dulu Gus Dur pernah bilang, satu-satunya orang yang orang yang loyal dan yang ikhlas untuk Indonesia tuh Prabowo. Dia pernah ngomong gitu kan? Iya. Gus Dur. Mungkin kalau itu di sini, mungkin kalian bisa bilang satu-satunya orang yang loyal dan ikhlas untuk Jikustik itu aku. Gitu. Mereka ketawa gitu. Kalau aku mau ikutin hatiku, aku nggak akan mau lagi ikut kalian. Tapi karena aku pikir ini kita bangun sama-sama gitu. Karena kita bangun sama-sama gitu. Nama Jikustik itu pun kan yang mengindonesiakan aku dulu. Karena waktu dari Jikustik itu mereka bingung, ada yang benua lah apa gitu. Udah di-Indonesiakan aja Jikustik. Udah. Berarti kalau fans sekarang fansnya Jikustik, kalau Jikustik jalan lagi ini. Dan aku sempat ngubungin Pongki, "Pong, ayo gabung lagi." Pongki bilang, "Tujuannya udah beda, Ca. Aku sudah terlalu banyak ini gitu." Terus aku cuma bisa bilang waktu itu, "Oh ya sudah, memang jalan hidupnya begini ya, mau tidak mau." Yang tadinya aku berpikir aku hanya sebagai second player, akhirnya lu sekarang jadi alpha. Mau tidak mau, dan aku sambil main bass kan ini gitu. Dan ini udah ada yang garisin. Iya, ya Allah mungkin udah begitu. Bikin ini jalannya. Dan ini sebenarnya kan sudah rilis? Enggak, belum. Mau bikin single memang. Tapi kan sebenarnya ini apa yang aku mauin dulu setelah Pongki keluar kan. Udah berempat aja gitu. Berarti ini mau jalan lagi? Mau jalan lagi. Dan alhamdulillah setelah ini tawaran sudah lumayan banyak. Artinya dengan nilai yang berlipat-lipat daripada yang didapat sebelum Jikustik ini. Ini yang gua tunggu, dan tadinya gua mau tanya kenapa sih enggak, ternyata lu jawab. Berarti kebetulan banget pas gua mau nanya itu. Betul. Lu mau balik lagi nih Jikustik? Balik lagi pasti di Jikustik. Lu nyanyi? Iya. Mamen. Gitu. Mamen, Jikustik. Terus bukan mau tidak mau ya, tapi aku juga ngerasa ada sisi lain yang lain ya. Artinya aku cuma ngerasa bahwa aku
aku nih malas-malasan main musik. Ya seperti aku bilang tadi, kalau aku mau main, aku main, kalau enggak. Bahkan kemarin di Januari aku ditawarin orang untuk ada salah satu event organizer menghubungi, berapa mas? Aku kasih angka nggak normal, karena aku nggak mau main. Jadi aku, meskipun aku nggak punya uang misalnya, aku kalau nggak mau main, Fer. Bener nggak mau main, aku moody banget ya. Aku nggak mau lo main gitu. Tapi sekarang gimana dengan Jikustik ini? Karena ada semangat sedikit semangat lagi gak? Aku pikir dengan beberapa kali aku bentuk band gitu, kayaknya capek memang harus meng-hire, mengajarin orang ini harus begini segala macam, sequencernya harus begini, kayaknya capek deh gitu. Kalau Jikustik udah jalan, barang jadi gitu, dan sudah biasa main. Jadi ketika main dengan Jikustik juga chemistry-nya dapat. Cuma latihan sekali juga langsung dapat. Iya, meskipun menurut aku tetap ada chemistry yang hilang, nggak ada Pongki gitu. Jadi aku ngerasa kadang-kadang, aduh, aku pribadi sih nelfon Pongki itu sampai ada rasa, aduh Pong, gak apa-apa lah. Bahkan nilai kontrak pun kalau jalan, aku lebih kecil dibanding yang lain juga gak apa-apa. Artinya kita kan kalau kontrak misalnya bertiga nih, kontrak Jikustik berapa, Pongki berapa, aku selalu nanya, ini dapat berapa, ini dapat berapa. Mas, ini kalau mau jalan harus segini mas, yaudah kurangin aku. Jadi yang penting jalan kan gitu. Daripada aku juga, Pongki segini, aku gini juga dong. Ya masa harus. Mamen. Yang penting jalan kan. Gitu. Yang penting suka. Tapi gue nggak tahu, gue seneng banget denger lu. Lu bener-bener yang lu pikirin orang lain. Mudah-mudahan berkah. Amin. Jikustik keluar meledak lagi seperti dulu. Karena memang banyak sekali yang nungguin Jikustik. Mungkin Pongki sudah ada tracknya sendiri, udah punya live-nya sendiri. Tapi ya gitu. Pongki ikut ngegedein Jikustik. Iya. Tapi ya itu, Jikustik jangan sampai hilang karena namanya udah ada di atas, Pak. Waduh, ini bukan fans aja yang senang loh, gue juga senang loh, men. Aku tuh sampai, aku kan orangnya memang emosional kan, karena Moody memang emosional. Jadi kadang-kadang juga aku tuh sakit selama di Jikustik, aku tuh ngerasa sakit. Aku nggak bisa ngasih apa-apa buat, maksudnya aku pengen gini loh. Kadang-kadang juga ke label aku cuma ngasih, ini lo percaya deh sama laguku, percaya, nggak dipercaya juga. Akhirnya kan sakit hati. Sampai akhirnya dapat bagian yang udah, kamu bikin lagu kenceng buat di panggung, ntar Pongki bikin lagu yang slow buat jualan. Ya udah aku terima gitu. Karena tapi kalau memang mau jualan sekarang enakan Pongki kan harusnya gitu. Tapi memang jatahnya begitu ya sudah, nggak apa-apa gitu. Belum lagi album solo begitu segala macam. Kalau memang mau diinginin, aku sudah ngomong ke anak-anak juga, kalau memang kalian mikir aku sakit hati, mungkin aku sakit hati, tapi kalau apa namanya, sampai mau apa ya, ini tempat aku gede gitu, orang nggak akan pernah tahu aku dulu sebelum aku ada di Jikustik. Jadi aku pikir aku harus ikut jaga, tetap jaga. Iya sih. Biar gimana dia yang ngegedein lu. Iya. Aku nggak bisa apa namanya, sakit hati dengan Jikustiknya, meskipun aku punya sakit hati dengan yang lain gitu. Tapi aku nggak punya apa ya. Setiap aku lihat nama Jikustik, dan itu bukan aku dan Pongki atau anak-anak yang lain, aku cuma ngerasa bukan kalian itu gitu. Iya. Bukan kalian itu. Meskipun mungkin sombong banget lu, Cah. Enggak, emang bukan kalian gitu. Mau siapa? Sorry ya, misalnya Onco, Ari Lasso gitu. Ya bukan mereka gitu loh. Jadi Jikustik itu ya Pongki, aku, Dadi, Carlo, Adit. Iya. Lu nggak pasti ingetnya ke situ lagi. Apa ya? Kita kan sama-sama ya, artinya dari cari duit segala macam itu kan sampai mau gedein Jikustik gitu loh. Kadang-kadang aku emosional ini bukan cuma karena itu, Fer ya, tapi karena memang aku ngerasa apa yang kalian lakukan itu, kalau orang bilang apa yang kalian lakukan itu jahat gitu. Tapi aku pikir, tapi tapi nama itu yang udah bikin orang tahu aku. Aku dapat fasilitas, privilege segala macam tuh dari situ gitu. Dan sekali lagi aku selalu berjalan yang aku bilang tadi, apa namanya, dimanapun kau bertemu hikmah itu ambil gitu. Berarti lu sedih banget pas Jikustik nggak ada sebenarnya. Sedih banget. Kecil lu. Sedih banget. Cuman lu dengan segala kewaisan lu
oke lah mungkin ini hikmahnya ada jalannya. Iya. Sebenarnya lu Kalau mau jahat, Per, aku waktu ke Jogja kemarin aku sudah bilang aku nggak akan mau ikut kalian lagi. Dan mereka udah bilang kalau kamu nggak masuk kita bubar. Atau Pongki, atau kamu, atau Pongki, atau salah satunya gitu. Kalau nggak kamu Pongki, kalau nggak dua-duanya gitu. Kalau nggak ada kita bubar. Ya. Aku cuma aduh. Janganlah ulang, janganlah. Aduh, itu serba pilihan yang salah. Menurut aku mungkin terserah orang mau bilang bego lu. Udah bertahun-tahun lu harus berkorban ini segala macam, tapi namanya? Rasa sayang lo menjikusik lebih besar daripada rasa sakitnya. Iya, betul. Disitulah kita dilempar selengker segala macam kan. ngerasain itu kan gitu. Artinya kita manggung gitu, terus kita nggak suka, terus kita ditonton cuma 10 orang, kita ditonton 12.000, kan ya, anak band pernah ngerasain semua kan itu gitu. Jadi ya susah senangnya di sini gitu. Lu bahagia nggak sekarang lu nyatu lagi? Ada semangat baru yang pasti. Ada semangat baru. Dan setelah ketika menurut aku juga ini nggak ada sesuatu yang kebetulan kan Fer ya. Begitu memutuskan di Jikustik, tiba-tiba lu ngubungin kan, maksudnya podcast. Dan kebetulan aku juga bukan orang yang aku mau dong di podcast kan. Aku Jawa banget, maksudnya meskipun aku tuh orang Kutai ya, tapi aku tuh Jawa sekali. Jadi kadang-kadang tuh suka nggak enak. Iya. Zaman dulu kalau misalnya ada salam gitu dari artis-artis gitu, salamnya buat Ica gitu. Aku pasti bercermin. Beneran Cak, kamu sama ini Cak, beneran kamu Cak, kamu orang kampung loh, digituin. Jadi itu yang akhirnya membuat aku untuk tidak. Lu baper banget orangnya ya. Jadi ngelihat beneran Cak, bener kamu kan orang kampung dulu waktu nggak di Jikustik, emang ada yang suka sama gitu, sering ngomong. Kalau misalnya di Jikustik nih, ini sekarang gue yakin Pongki pasti lagi nonton juga. Jikustik lu jalan, semangat lu seneng juga. Pasti gue yakin Pongki di sana juga seneng, dan gue yakin Pongki juga di sana sedih. Gue yakin, karena semua musisi sebenarnya perasa. Iya betul. Cuman banyak yang dia pikir mungkin dengan segala yang sudah dia lakukan, mungkin ada hal yang nggak bisa balik lagi. Sorry ya, aku tadinya nggak mau nangis, tapi pinter juga Ferdi. Aduh. Kalau misalnya ternyata di sana tuh, lu pengen nggak kalau misalnya Pongki ada lagi dekat lu? Pengen banget. Pongki itu musuh dalam berkarya, tapi boleh ini ya. Yang bikin aku semangat lagi untuk main musik itu Pongki. Tadinya aku mutusin untuk mundur dari dunia musik. Udah begitu keluar dari Jikustik aku udah nggak mau gitu. Tiba-tiba Pongki telepon. Waktu itu dia ada acara ada bikin project dengan KFC kalau nggak salah. Cah ikutan Cah gitu. Aku udah ikutan nyanyi lagu ini gitu. Terus dia bilang pas ketemu, kamu punya IG nggak? Punya. Terus dia lihat postingan, wah posting kayak gini gitu. Aku nggak aktif kok, ngapain aku nih? Aku mau berhenti kok gitu. Apa-apaan? Dan dia ngontrol. Bahkan sampai sekarang dia kadang-kadang ngelihat kalau aku nggak aktif dalam seminggu itu dia telepon. Mana postinganmu? Ya Pongki itu baik. Pongki itu sebenarnya baik banget. Iya, dia sebegitunya. Dia tapi ya keadaan yang udah jauh mungkin apa segala macam. Semua punya alasan. Iya, semua nggak ada yang salah sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang tahu. Makanya gue tanya, kalau Pongki balik lagi. Oh senang banget. Minim itu kalau misalnya ini ngurangin tugasku lah, Bel. Kalau ini kan jadi double. Pongki, mudah-mudahan ada. Ya. Tapi memang sebelum memutuskan, aku ngomong sama Pongki. Dan Pongki bilang, aku support kamu aja. Kamu harus masuk Jikustik. Dia bilang gitu. Bahkan dia sempat bilang, aku nggak bilang nggak akan ya Cah. Kita nggak tahu besok ke depan gimana gitu. Saya tahu pikirannya dia. Tapi akhirnya dia kita kan rilis. Jujur ini rilis album unreleased. Oh, rilis album. Ya, jadi ya semacam The Beatles dulu. Iya. Ya kayak itu Free as a Bird kayak gitu kan. Dia jadi hasil demo, diiniin lagi, di mastering dan dirilis sekarang judulnya Teman Seperjuangan. Alhamdulillah. Dan Pongki nyanyi itu gitu. Pongki nyanyi. Pongki enggak apa-apa. Pongki dia yang malahan dia nemu filenya. Dia nemu file. Gua tahu pasti lu di sana juga pasti berat
untuk bilang enggak. Sebenarnya gue tahu banget Pongki lah. Pongki baik, orangnya baik sekali. Iya, kalau aku sih makanya aku nggak kesal ketika dia memutuskan nggak bisa Cak gitu. Tapi karena aku tahu semua orang sudah punya alasan masing-masing. Iya, gitu. Mudah-mudahan ya, doain aja. Nah sekarang kita tinggal berdoa semoga Jikustik ini keluar yang baru ini. Tadinya aku malah mau daftar elemen, kan basisnya keluar. Iya, bercanda. Jadi mudah-mudahan Jikustik yang baru ini mengobati rasa kangen yang semua nungguin lu. Apalagi ada yang lu bilang unreleased, ini benar-benar ditunggu sih. Pongki berarti suaranya ada lagi ya? Ada, banyak. Wow. Beberapa album. Ya apalagi kalau Pongki nanti bisa gabung lagi sama kalian. Amin. Amin ya. Amin. Tapi thank you so much. Ini sebenarnya gue belum selesai, tapi memang kita nggak bisa lama. Tapi Ica, gue thank you banget. Salam buat Daddy Carlo dan satu lagi Adit. Ya. Pokoknya gue support kalau lu perlu apa-apa untuk apapun untuk Jikustik. Gue juga orang yang sama seperti Pongki akan bantu lu, support lu. Siap. Terima kasih banyak. Gue thank you banget ceritanya ini luar biasa. Aku gak pengen nangis. Gue nangis juga sih. Terima kasih banyak. Gue thank you banget. Siap. Terima kasih banyak. Aduh, thank you banget yang udah sampai akhir. Doain Ica juga sama Jikustik. Doain juga Pongki di sana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan notifikasinya dinyalakan. Bintang itu tidak diberikan, tapi bintang itu diraih. Jadi kita banyak perjalanan-perjalanan yang kalian harus tahu. Oke, thank you semuanya. Siap. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.